Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firil Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan UAS Perpajakan 2 yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari PPh pasal 22. Pengertian. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2016, objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Bukan objek pajak. Yang pertama ada impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Pemungut PPh pasal 22. Yang pertama adalah Bank Devisa ditambah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas impor. Yang kedua, Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA dan bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. 23 yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga, BUMN atau BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau daerah. Yang keempat, BI, BPPN, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT GIA, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh KPP. Yang keenam, Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM jenis Pertamax, Pertamax Super, gas atau penjualan hasil produksinya. Dan yang terakhir, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor. Berikut adalah tarif pajak. Yang pertama atas pembelian barang yang dananya dari APBN atau APBD, tarifnya 1,5%. Yang kedua, importir yang memiliki API atau angka pengenal importir, tarifnya 2,5%. Yang ketiga, importir yang tidak memiliki API, tarifnya 7,5%. Yang keempat, barang impor yang tidak dikuasai, tarifnya 7,5% dari harga jual lelang. Yang kelima, penebusan premium solar Pertamax oleh SPBU swasta, tarifnya 0,3%. Yang keenam, penebusan premium solar Pertamax oleh SPBU Pertamina, tarifnya sebesar 0,25%. Yang ketujuh, atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas, tarifnya 0,3%. Kedelapan, penjualan pada industri semen sebesar 0,25%. Kesembilan, penjualan pada industri rokok sebesar 0,15%. Ke-10, penjualan pada industri kertas sebesar 0,1%. Ke-11, penjualan pada industri baja sebesar 0,3%. Ke-12, penjualan pada industri otomotif sebesar 0,45%. Dan yang terakhir, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor sebesar 0,5%. Kita masuk ke PPh pasal 23. Pengertian. PPh pasal 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa, dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek pajak. Yang pertama, penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, yaitu dividen, bunga, dan hadiah.
Kedua, penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa. Dan yang keempat, penghasilan atas imbalan jasa lainnya menurut PMK nomor 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015 sebanyak 62 jasa. Tarif pajak. Tarif pajak sebesar 15% dikenakan untuk penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, yaitu dividen, bunga, dan juga hadiah. Kemudian ada tarif 2% yang dikenakan untuk penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta, penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa, dan penghasilan atas imbalan jasa lainnya sebanyak 62 jasa. Perhitungan pajak. Perhitungan PPh 23 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses perhitungan tersebut diilustrasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan. Yang kedua, dalam hal wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terutang. Diilustrasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 yang harus dibayar sama dengan 200% dikali PPh 23 terutang. Kita masuk ke PPh pasal 24. Pengertian. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Prosedur. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Ketentuan pengkreditan. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Penentuan nilai yang dikreditkan. Pilih yang terkecil di antara pertama, pajak yang dipotong di luar negeri, atau yang kedua, maksimal kredit pajak luar negeri atau MKPLN. Di sini rumusannya MKPLN sama dengan PH luar negeri dibagi PKP dikali PPh terutang. Objek pajak PPh pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berbunga royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak, dan lain-lain. Jenis pendapatan yang dikenakan PPh pasal 24. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak, dan lain-lain. Pemotong atau pemungut PPh pasal 24. Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Tarif PPh 24. PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Kredit pajak luar negeri yang diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah. Kita masuk ke PPh pasal 26. Pengertian.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Penghasilan yang dikenakan PPh 26 selain BUT. Yang pertama dividen, kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premium swap dan transaksi lindung lain nilai lainnya. Dan yang terakhir, keuntungan karena pembebasan utang. Pemotongan PPh Pasal 26. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Ketiga, penyelenggara kegiatan. Keempat, BUT. Dan yang terakhir, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Tarif dan objek PPh 26. Yang pertama, 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Kedua, 20% final dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, 20% final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Yang keempat, 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Dan yang terakhir, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26. Yang pertama, PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Yang kedua, pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, yang kedua, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan yang ketiga, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Ketiga, PPh Pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan yang keempat, SPT masa PPh Pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Subjek PPh Pasal 26. Yang pertama, pengoperasian usaha di Indonesia. Yang kedua, memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.